Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai sistem perdagangan kontrak forensic futures. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Sadan Rasmawan. Kemudian Ganesha Saputra dan Saifullah. Currency fitur kontrak. Apa sih currency fitur kontrak itu? Kawan-kawan, currency fitur kontrak adalah perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Fitur kontrak bentuknya sudah standar, sudah dibuat baku, telah didiskuritisasi dan diperdagangkan di pasar tertentu. Di tengah-tengah masyarakat, kontrak tidak dilakukan secara pribadi oleh dua pihak, melainkan currency fitur kontrak dilakukan melalui bursa yang telah terorganisir. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari currency fitur kontrak ini. Yang pertama, kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari currency fitur kontrak adalah yang pertama, lebih kecilnya kontrak fitur dan adanya kebebasan melikuidasi kontrak setiap waktu sebelum jatuh tempo. Yang kedua, kontrak fitur yang diperdagangkan di pasar telah terorganisir dan jelas. Sedangkan kekurangan dari currency fitur kontrak yang pertama, adanya keterbatasan jumlah mata uang yang diperdagangkan. Kedua, terbatasnya tanggal penyerahan. Ketiga, waktunya jumlah kontrak mata uang yang diskon. Saya berikan sebuah contoh studi kasus mengenai currency fitur. Jika Anda ingin membeli kontrak fitur pada tanggal 1 April tahun 2015 atas komoditas tomati Italia sebanyak 20.000 kg dengan inisial fitur price sebesar $0,5 per kilogram, apabila tingkat harga yang berlaku atas underlying asetnya pada tanggal 1 Oktober adalah $0,9 per kilogram, maka Anda dapat mereverse posisinya pada saat itu dengan menjual kontrak fitur yang sama. Untuk itu, dia akan memperoleh profit sebesar $8.000, yang dimana $8.000 ini didapatkan dari 20.000 ton, maksud saya 20.000 kilogram dikali selisih antara 0,5 $9 per kilogram. Jadi 20.000 kilogram dikali $0,4 sama dengan $8.000. Itulah profit yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Saifullah. Saya akan menjelaskan tentang future market. Future kontrak ini didefinisikan adalah kontrak yang menspesifikkan nilai mata uang tertentu yang akan ditransaksikan di tanggal tertentu. Yang kedua yaitu serupa dengan kontrak forward. Dalam hal ini, kewajiban namun berbeda dan cara keduanya diperdagangkan. Itu ketiga yaitu pembeli buyer dari suatu mata uang dalam kontrak futur mengunci nilai mata tukar kurs yang akan dibayar atas mata uang asing tersebut pada masa yang akan mendatang. Yang keempat yaitu penjual, yaitu seller dari suatu mata uang yang dalam kontrak futur mengunci nilai tukar kurs yang mata uang asing yang akan ditukarkan dengan mata uang negaranya. Kontrak futur ini adalah suatu kontrak standar yang diperdagangkan ada bursa berjangka untuk pembeli atau menjual aset acuan pada instrumen keuangan dalam suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang cukup. Oke, Pak.
Forward market. Forward ini adalah pasar ini memfasilitasi transaksi kontrak forward terhadap mata uang tertentu. Yang kedua, forward kontrak ini adalah persetujuan antara MNC dan bank komersil untuk bertukar mata uang dengan jumlah tertentu pada yang telah ditentukan bersama forward rate. Yang ketiga yaitu hal yang mendorong forward kontrak. Bila mana mengantisipasikan adanya kebutuhan akan mata uang asing dalam waktu dekat di masa yang akan datang. Contohnya, kita melakukan pembayaran, membeli bahan baku, maka MNC ini dapat melakukan forward kontrak untuk mengunci nilai dari mata uang asing yang akan dibeli atau dijual tersebut. Yang keempat yaitu sebagai hedging. Manfaat forward kontrak ini sebagai hedging atau informasi yang akan dilakukan perusahaan. Di sini juga akan dijelaskan tentang bid-ask spread. Cara yang kamu mengetahui tentang bid itu adalah perusahaan setuju membeli bid atau uang yang akan ditentukan di masa yang akan datang dari perusahaan lain dengan nilai yang telah ditentukan. Sedangkan as itu adalah bank membuat kontrak di mana sebuah perusahaan menyetujui untuk menjual mata uang mereka ke perusahaan lain di masa yang akan datang dengan nilai yang telah disepakati bersama. Saya Sadat Nur Asmawan akan membahas atau memaparkan materi mengenai profil payoff currency future. Jadi, opsi adalah suatu tipe kontrak bukan kewajiban antara dua pihak. Yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan fungsinya, opsi dibedakan menjadi dua, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Nah, apa sih yang dimaksud dengan call option dan juga put option? Jadi, call option adalah kontrak perjanjian yang memberi hak kepada pembeli untuk membeli saham perusahaan tertentu dalam jumlah tertentu dari penjual opsi pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan put option adalah kontrak perjanjian yang memberi hak kepada pembeli untuk menjual saham perusahaan tertentu dalam jumlah tertentu dari penjual opsi pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam profil payoff currency futures terdapat 3 kelompok variabel yang secara langsung mempengaruhi harga atau nilai dari opsi. Kelompok pertama yaitu variabel yang berhubungan dengan harga aset dasar, yang terdiri dari harga terkini atau current price dari aset dasar, volatilitas dari aset dasar, dan dividend cash dari aset dasar. Kemudian, kelompok kedua terdiri dari variabel yang berhubungan dengan spesifikasi kontrak opsi, yaitu harga exercise dan jangka waktu jatuh tempo. Kemudian variabel-variabel yang termasuk dalam kelompok ketiga atau yang paling penting adalah tingkat suku bunga bebas risiko. Pengaruh dari setiap variabel akan dianalisis satu persatu dengan asumsi variabel yang lain tidak mengalami perubahan. Demikianlah pemaparan materi mengenai sistem perdagangan kontrak currency futures yang dapat kelompok 4 sampaikan. Semoga materi yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila dalam pemaparan materi tadi ada materi yang salah atau keliru, kami mohon untuk diberikan saran dan masukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.